Halo, selamat datang semuanya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu menu pada inventory items yang seperti dijelaskan pada video pertama, yaitu job journal. Nah, untuk mengakses job journal sendiri, kita bisa langsung ke menu pencarian yang di pojok kanan atas dengan cara klik job journal. Kita pilih job journal. Nah, seperti ini tampilan dari job journalnya. Untuk membesarkan mengecilkan menunya, kita tinggal klik pada exit wide layout atau view pada menu paling pojok ini. Sebelum kita menginput transaksi ke dalam job journal, hal yang pertama yang perlu dipastikan adalah page name-nya. Apakah kita sudah berada pada page name yang benar atau tidak? Page name sendiri itu merepresentasikan lokasi tempat kita menyimpan stok. Untuk melihat lokasinya di mana aja, kita tinggal pilih titik 3 pada bagian ini. Nah, di Inspecting Window sendiri ada berbagai macam lokasi. Dan juga ada location safety. Ini khusus untuk input yang berkaitan dengan safety. Untuk consumable safety. Sedangkan dalam hal ini, kalau saya sedang ada di Batam, maka batch name yang saya pilih adalah Batam Office. Jadi dalam hal ini yang saya pilih adalah Batam Office. Kemudian, seperti yang sudah dijelaskan pada video pertama, job journal adalah menu yang digunakan untuk melakukan input transaksi penggunaan consumable yang langsung berkaitan dengan project. Jadi setiap inputan yang consumable yang digunakan untuk project, maka harus diinput di job journal. Kemudian kita lanjut ke menu berikutnya, yaitu bagian input data. Jadi ada beberapa kolom yang harus kita perhatikan, karena Navision sendiri, Microsoft Dynamics 365, itu menyediakan berbagai macam kolom. Namun kita hanya perlu menggunakan kolom-kolom yang relate dengan apa yang kita butuhkan untuk pekerjaan ini. Untuk mengecek kolom apa aja yang tersedia, kita klik setting, kemudian personalize, kemudian tambah field. Nah, di sini masih ada banyak sekali menu-menu atau kolom yang bisa kita tambahkan. Mengingat kita tidak membutuhkan semua informasi ini, kita tidak perlu menampilkan ke jendela job journal, karena nanti hanya akan menambah jumlah kolom dan membuat kita lebih susah untuk melakukan pengecekan. Nah, untuk kolom-kolomnya apa aja? Yang pertama yaitu posting date, document number, external document number, job number, project code, job task number, type, number, description, kemudian location code, unit of measure, quantity, currency code, unit cost, total cost, kemudian total cost local currency, ada applies to entry, department, profit center, general posting group, general product posting group, kemudian general business posting group. Nah, menu-menu ini mohon juga dapat dipastikan pada sistem yang ada di masing-masing admin untuk memudahkan kita nantinya kita melakukan penginputan. Nah, untuk penginputan kali ini saya sudah menyiapkan sampel yang akan kita input dalam tutorial kali ini. Di sini saya ambil contoh ada pemakaian pine marker yellow 1 unit 1 pieces untuk
keperluan Project SLB Lifting pada tanggal 30 September, Departemen Inspection, dan MRF number-nya adalah ISB-220060. Baik, langsung kita input saja. Jadi di dua kolom pertama, untuk tanggal dan dokumen number itu langsung auto dari sistem. Namun untuk tanggal sendiri kita harus sesuaikan dengan tanggal dari dokumennya. Dalam hal ini tanggal 30 September, maka kita rubah menjadi tanggal 30 September 2022. Kemudian dokumen number tidak boleh dirubah karena ini otomatis dari sistem. Untuk eksternal dokumen number sendiri, kita gunain yang ada di dokumen pengambilannya. Nah, sebagai informasi tambahan, berdasarkan prosedur warehouse, jika ada pengambilan consumable, maka harus menggunakan form ISP F02-WRA-04 sebagai acuan nanti untuk melakukan pencatatan ke dalam sistem. Jadi kita menggunakan material requisition form ini. Baik, balik lagi ke Microsoft Dynamics 365. Setelah kita isi external document number adalah RMF number dari dokumen material requisition form tadi. Kita input di sini, kemudian job number untuk project apa, dalam hal ini SLB lifting. Jadi kita pilih SLB lifting project. Oke, kemudian job task number. Job task number adalah material and consumable cost. Kemudian tipenya kita pilih item. Kemudian numbernya dalam ini adalah paint marker yellow. Oke, lanjut. Kemudian locationnya harusnya sama dengan page name-nya, yaitu Batam Office. Oke, kemudian kuantitinya adalah 1. Unit cost dan total cost-nya sudah otomatis di-generate dari sistem, kemudian departemen dan profit center dan general posting group-nya juga otomatis, karena sudah didefinisikan pada job number-nya. Kemudian kita isi general business posting group-nya. Untuk area Batam adalah domestic no PPN. Sedangkan area project lain seperti Cikarang, Balikpapan, dan lain-lain juga domestic no PPN. Yang domestic PPN hanya di Respect Marunda. Untuk Inspektindo semuanya menggunakan domestic no PPN. Jika sudah selesai, kita cek sekali lagi apakah ada yang typo atau ada kesalahan input yang lainnya untuk memastikan biar tidak ada kesalahan. Jika sudah yakin dengan inputan yang sudah dibuat, maka langsung bisa dilakukan posting melalui menu post, kemudian post, kemudian OK, posting. Oke. Nah, sudah selesai. Kemudian jika sudah diposting, maka akan hilang dari menu job journal karena langsung mengurangi sistem yang ada di stock items yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Untuk melihat historinya juga kita bisa lihat di items. Namun kita langsung saja ke sampel berikutnya. Yang berikutnya adalah material return to stock atau MRS. Jadi karena ini hanya video tutorial, maka saya bikin yang sama biar lebih mudah pemahamannya nanti. Kita ngeluarin pen remover ke SLB lifting, tapi ternyata pen markernya dibalikin lagi karena tidak dipakai, maka harus mengisi namanya material return to stock atau MRS. Tanggal yang sama 30 September, kemudian ada MRS number.
Nah, untuk menginput pengembalian ini, maka harus diinput di menu yang sama, yaitu job journal. Karena keluarnya lewat job journal, maka ketika return harus lewat job journal juga. Nah, kali ini kita isi external document number-nya adalah MRS. Kemudian job number-nya adalah SLB lifting. Oke, kemudian ini adalah material consumable. Saya ulangi, material consumable cost, kemudian tipenya adalah item, dan numbernya adalah pen marker yellow. Oke, di sini saya tambahkan keterangan return untuk memudahkan ketika kita melakukan pengecekan di history nanti. Kemudian location-nya adalah Batam, kuantitinya 1. Kuantitinya jika khusus untuk job journal, jika pengambilan maka kuantitinya adalah 1. Namun jika return maka kuantitinya harus diisi minus 1. Minus 1 artinya nanti akan ketika diposting akan menambahkan stok kita. Namun ketika kita isi angka yang positif, maka stok kita akan berkurang. Tapi kalau kita tulis minus, stok kita malah akan bertambah untuk di job journal ini. Nah, ini tolong diperhatikan. Saya ulangi sekali lagi. Di job journal, ketika kita mengisi kuantitinya dengan angka positif, maka ketika diposting akan mengurangi balance stocks yang ada di sistem. Namun ketika kita isi minus di depan angkanya seperti ini, maka ketika diposting akan menambah quantity balance yang ada di stok. Oke, berikutnya kita lanjut ke kolom-kolom di belakangnya. Dan satu lagi yang harus diperhatikan, di job journal, General Product Posting Group wajib diisi resell consumable. Karena ini sudah otomatis, jadi tidak masalah. Namun di beberapa kasus nanti General Product Posting Group-nya akan kosong. Nah, ketika kosong seperti itu, maka kita wajib mengisi dengan resell consumable. Kemudian General Business Posting Group-nya diisi dengan Domestic No PPN. Oke, ketika sudah selesai, kita cek sekali lagi. Nah, langsung kita tahu ternyata ada yang typo atau salah input. Seharusnya di sini tanggalnya adalah 30 September. Itulah pentingnya kita double check sebelum melakukan posting terhadap apapun yang sudah kita input di jurnal. Oke, tanggal sudah kita benerin. Dokumen number oke, external dokumen number juga oke. Kemudian job number sudah diisi, SLB lifting. Kemudian job task number-nya juga sudah diisi. Oke. Kemudian number itemnya sudah. Description juga sudah, ditambahin keterangan return. Kemudian location, quantity juga sudah benar. Minus 1 untuk return atau penambahan stok kembali. Kemudian semuanya sudah diisi. Oke, jika sudah yakin dengan apa yang sudah kita input, maka tinggal di posting saja. Perlu diingat ini adalah material return stock, pengembalian. Oke, kita posting. Post. Oke, sudah selesai diposting. Kemudian untuk memastikan apakah apa yang kita input barusan sudah sesuai atau enggak, kita bisa cek melalui menu items. Kita klik items, kemudian kita pilih pen marker yellow. Kita klik kuantitinya. Karena tadi saya inputnya di location Batam, jadi saya filter location code-nya Batam.
Input tanggal 30, ada pengurangan dan penambahan. Berarti balance-nya sudah 0. Kita diambil 1, kemudian return 1. Oke, demikian video mengenai job journal. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Kita lanjut ke video berikutnya. Salam.